Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu bapak jemaah pengajian yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari terakhir bulan Zulqa'dah tahun 1447 Hijriah ini kita masih dikaruniakan Allah kesempatan untuk beraktivitas dalam hidup ini dengan baik. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita lanjutkan tadabbur kita, Ibu Bapak, mungkin sudah diingatkan juga tadi kali ya. Hari ini kan terakhir Zulqa'dah. Ibu bapak yang ingin berkurban ya, sebelum maghrib nanti sebaiknya sudah potong kuku, bapak bercukur kan supaya 10 hari ke depan tidak berpotong kuku dan bercukur lagi ya. Sekalipun ini sunnah kan tentu lebih baik yang paling afdol kita lakukan. Kemudian di antara hari-hari terbaik sepanjang tahun itu kan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Dan ibu bapak yang diingatkan kepada kita nomor satu bukan memperbanyak amal ibadah, tetapi menjauhi dosa terlebih dahulu. Ya, menjauhi dosa. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri pada hari-hari itu, baru setelah itu kita perbanyak ibadah sesuai dengan yang dimudahkan oleh Allah kepada kita. Terserah mau apa. Ibu, bapak mudah untuk berpuasa, silahkan berpuasa. 9 hari berturut-turut boleh, bolong-bolong boleh, 1 hari tanggal 9 saja sekurang-kurangnya, tidak masalah. Yang tidak bisa berpuasa, perbanyak tilawah Al-Quran, ya, perbanyak sholat sunat, perbanyak sedekah. Ya, terserahlah mana yang dimudahkan oleh Allah, itu yang kita kejar. Dan waktunya mulai dari nanti maghrib. Dan ada 2 model takbir yang disunnahkan oleh Rasulullah. Ada namanya takbir mutlak. Itu ibu bapak mulai dari tanggal 1 Zulhijjah nanti maghrib mulai. Takbir mutlak itu maksudnya terserah saja, tidak mesti dipimpin oleh imam setelah selesai sholat. Ibu, bapak di rumah duduk-duduk santai begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sendirian saja. Kapan saja, selain jangan di WC. Ya. Nah, itu sambil masak, Allahu Akbar, itu sunnah. Ya, Abu Hurairah itu pergi ke pasar sengaja untuk mengajak orang bertakbir ramai-ramai gitu. Dia masuk ke dalam pasar, kemudian dia takbir diikuti oleh orang. Kemudian nanti tanggal 9 Zulhijjah, ya, mulai dari subuh kita disunahkan untuk takbirnya itu muqayyad namanya. Setelah selesai sholat, dipimpin oleh imam. Yang lebih afdolnya itu sebenarnya mulai dari subuh hari Arafah. Bukan dari maghribnya, tapi dari subuh ya. 20 kali sholat jumlahnya semua, sampai tanggal 13 Zulhijjah, hari Tasyrik itu. Dan ibu, bapak, sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Idul Adha itu lebarannya 4 hari ya. Bukan seperti Idul Fitri 1 hari saja. Jadi 4 hari. Seharusnya Idul Adha itu yang lebih dimuliakan, lebih dimeriahkan. Ya. Jadi hidupkanlah dengan kemeriahan, karena kata Rasulullah, likai ya'lam al-yahudu anna fi dinina al-fushah, supaya tahu orang-orang Yahudi itu atau non-muslim bahwa di dalam agama kita juga ada hiburan atau liburannya gitu, kebahagiaan. Kita nampakkan bahwa di Idul Adha itu ada kemeriahan. Kita justru yang kita meriahkan 1 bulan penuh Idul Fitri, padahal takbirnya cuma 3 sholat. Ya, ini 20 sholat. 1 bulan penuh kita halal bihalal, besok di sini, besok di sana. Seharusnya halal bihalal itu di Idul Adha. Dan puncak amal ibadah kita, ibu bapak, sepanjang tahun itu kan haji kan.
Kemudian sebenarnya waktu selesai Ramadan, belum selesai ibadah kita. Ada rentetan dari mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah puncaknya. Makanya setelah itu datang tahun baru. Ya, tahun Hijriah baru. Nah, jadi puncak daripada ibadah kita itu adanya di Idul Adha. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, itu tandanya hatinya bertakwa. Jadi di antara syiarnya itu adalah kurban, kemudian hari raya tadi. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu terutama ini yang akan membuat kemeriahan. Hari ini bikin sate di rumah ibu itu. Besok soto di sini. Besok lagi di sini 4 hari ganti-ganti ya. Di pondok siapa? Oh mantap juga. 4 hari di pondoknya. Kan meriahan. Tapi ibu bapak yang dimuliakan Allah, seharusnya tadabbur kita ayat 67 ya. Untuk kali ini kita cocokkanlah dengan suasana haji. Jadi kita akan mentadaburi ayat 196 sampai 203 sesuai dengan keadaan waktu insyaallah. Yes. Ayat 196 Al-Baqarah juga, halaman 30 Ibu. Walaupun kita bukan jamaah haji, insya Allah banyak pelajaran yang kita temukan di sini nih. Sudah terbuka? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Dan sempurnakanlah. Allah katakan di situ sempurnakan. Bagaimana cara menyempurnakannya? Belum kelihatan Ibu? Ayat 196 ya. Wa atimmu, sempurnakanlah haji dan umroh. Bagaimana cara menyempurnakannya? Kata Rasulullah, khudhu anni manasikakum. Ambillah cara beribadah haji dan umroh kalian dariku. Artinya kalau kita ingin sempurna, cocokkan dengan yang diajarkan oleh Rasul, bukan menurut kira-kira atau selera. Kita kan banyak beribadah kayak gitu. Kiro-kironya mau dikong ya. Kan rancak lo mau itu tuh. Untuk masalah ibadah enggak boleh seperti itu. Kalau masalah dunia, silahkan. Ibu, bapak, ibu-ibu terutama menghidangkan makanan, dihiasi sebagus mungkin. Kan rancak lo mau itu tuh. Itu mantap. Tapi kalau sholat, ibadah, kan rancak lo mau itu tuh. Tapi di luar sunnah Rasul, itu enggak rancak no itu. Ya. Kemudian yang diingatkan oleh Allah pertama sekali itu, sempurnakan haji dan umrah lillah, untuk Allah. Ini mengingatkan kita tentang niat, ibu bapak. Ya, tentang niat pertama sekali. Karena Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu dibalasi atau dinilai sesuai dengan niat orang yang melakukan. Sebenarnya seluruh ibadah seperti itu. Salat begitu, puasa begitu, zakat begitu, tilawah Al-Quran begitu, sesuai dengan niat. Dan niatnya mesti karena Allah saja, tidak boleh yang lain. Tapi untuk haji dikhususkan betul oleh Allah mengatakannya di sini. Kenapa? Ibu, bapak, kan kita sendiri merasakan bahwasanya ibadah yang paling rentan terkena penyakit riya itu adalah haji dan umroh. Ya kan? Sebelum pergi, waktu berada di sana, setelah pulang, bahkan sudah 20 tahun lebih kita haji, yalah waktu awak lontar jumrah tu hampir mati nak. Kalau lo sebut jo kawan sama-sama itu, boleh di muka orang yang ngalun pai haji. Tak ada leh cari tuk yang kemari itu membanggakan awak du pai haji. Nauzubillah. Ya. Oleh karena itu diingatkan oleh Allah, bersihkan niatmu hanya karena Allah. Bukan terlarang kita bercerita seperti itu, tetapi jangan sampai bergejolak dalam hati, rasa bangga, ya, berasa diri lebih. Ini yang paling susah untuk dikontrol. Ya, apalagi ketika di situ macam-macam yang kita lakukan untuk membanggakan diri bahwa kita diberi oleh Allah nikmat
untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Celpi, lagi di depan Ka'bah. Bahkan sambil tawaf live tawaf, dia putaran ke-7. Boleh tawaf ifadah kan? Oh, alangkah ramainya manusia. Masya Allah. La haula wa quwwata illa billah. Oleh karena itu pertama sebelum membicarakan haji dibilang oleh Allah terlebih dahulu tentang niat, luruskan. Kontrol hati. Ibu bapak, tidak ada orang yang selamat dari pengaruh godaan setan itu. Oleh karena itu kita akan berperang terus sampai akhir hayat dengan bisikan setan ini. Lawan. Ya. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Maka apabila kalian terkepung, maka sembelihlah hadyu atau seekor hewan kambing yang mudah didapatkan. Apa maksudnya? Alhamdulillah zaman kita sekarang tidak pernah terjadi hal ini. Yaitu kalau umpamanya kita sudah pakaian ihram di mikot, umpamanya di Lam-Lam, ibu bapak sudah pakai ihram dan niat untuk berhaji atau umroh. Ternyata ketika mendarat di Jeddah tidak boleh masuk Makkah, terjadi sesuatu lah umpamanya. Balik lagi pulang ke Indonesia katanya. Kan tadi kita sudah ihram. Maka kita harus bayar 1 ekor dam, sembelih 1 ekor kambing, kemudian setelah itu boleh bercukur, tahallul, bukti kita batalkan ihram kita tadi. Dan Rasulullah SAW pernah terjadi hal ini dulu waktu perjanjian Hudaybiyah. Sudah jalan jauh, ibu bapak bayangkan tuh dari Madinah, Bir Ali berjalan ke Makkah, bukan naik mobil. Naik onta, jalan kaki, naik keledai, sampai di Hudaybiyah, kira-kira 10 kilo lah mau masuk ke kota Makkah, dihadang oleh orang kafir Quraisy, tidak boleh masuk. Balik lagi ke Makkah, balik lagi ke Madinah. Akhirnya Rasulullah terpaksa membatalkan ihramnya dengan menyembelih seekor kambing, kemudian mencukur rambut, balik lagi ke Madinah. Tidak jadi umroh. Alhamdulillah, insya Allah di zaman kita tidak terjadi hal ini. Nampang terjadi, lakukan hal seperti itu. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kalian mencukur rambut kalian sampai hewan hadyu tadi atau dam tadi itu sampai di tempatnya untuk disembelih. Baru setelah itu boleh cukur rambut. Selanjutnya juga ini tidak terjadi lagi. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya yang menyakitkan begitu, maka dia wajib membayar fidyah, yaitu dengan berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apa maksudnya? Ibu, bapak, orang dulu itu kalau pergi haji, kan seperti yang kita katakan tadi, mereka berihram dari mikot. Mikot yang terjauh itu kan dari Madinah, 450 kilo sekarang, setelah jalan dilurus-luruskan, gunung dipotong, lembah diluruskan, begitu kan. Kalau dulu, naik turun gunung, masuk keluar lembah, padang pasir, padang batu. Bisa dibayangkan berangkat dari Madinah itu dalam keadaan gundul, sampai di Makkah sudah keribu. Dan dalam perjalanan itu tidak ada mandi-mandi. Bagaimana mandi? Tidak ada sumur, tidak ada WC seperti kita sekarang. Sedangkan sekarang saya masih ada juga yang susah. Coba bayangkan selama itu. Kadang-kadang bahkan sholatnya pun dengan tayamum saja. Kalau air yang dibawa ini digunakan untuk berwudu, habis nanti untuk minum. Bisa dibayangkan ibu bapak perjalanan di bawah terik matahari panas seperti itu. Tak mandi-mandi selama 20 hari bahkan lebih gitu. Jangankan zaman dulu itu ibu bapak, waktu saya kecil-kecil saya masih melihat ibu-ibu duduk di teras sambil kutu-kutuan gitu. Nah, padahal tiap hari juga mandi, sudah pakai sampo juga tuh. Apalagi zaman itu. Jadi kepalanya sudah penuh dengan kutu, ketombean, gatalnya minta ampun, tak tahan lagi, akhirnya terpaksa dicukur. Kan sebenarnya dalam keadaan ihram tidak boleh bercukur kan? Terpaksa bercukur silahkan, tapi dengan syarat
bayar fidyahnya. Fidyahnya apa? Berpuasa 3 hari, atau bersedekah kepada 6 orang fakir miskin, atau sembelih seekor kambing. Alhamdulillah, kita tidak perlu tu. Karena sekarang kita ihram paling-paling 10 jam, 12 jam paling lama. Perjalanan, langsung sampai ke hotel, langsung ke Masjidil Haram, 3 jam selesai. Tawaf, sa'i, tahlul. Dulu berhari-hari seperti itu, bahkan sebulan. Apalagi orang yang lebih jauh daripada itu. Saya tidak bisa bayangkan, ibu, bapak, kita ini kan setiap minggu harus potong kuku kan. Kalau sebulan tidak potong kuku, gimana? Bapak ini sudah cukur mulus sekarang ya. Kalau sebulan tidak dicukur, lah berjaragawan untuk kan. Makanya disebut orang pergi haji itu dulu asa akbar. Asa akbar, ya, acak-acakan berdebu kepalanya gitu. Faman lam yajid fasiyam faman fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Ini koi untuk awak banako. Maka apabila kamu dalam keadaan aman, barang siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji, yang disebut dengan haji tamattu kita ini, maka hendaklah dia menyembelih seekor hadiu juga, seekor hewan dam. Nah, ibu, bapak kalau pergi haji kan kita dari sini jauh-jauh hari sebelum hari Arafah kita sudah sampai. Ya, jadi kita ketika di mikot langsung niat ihram untuk umroh. Umroh dulu. Kemudian setelah selesai kita umroh, tahallul, kita ganti pakaian dengan pakaian biasa. Ya. Kemudian nanti tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, kita pakai ihram lagi di rumah saja, di hotel kita. Kemudian dibawa kita seharusnya ke Mina dulu. Mabit di situ pagi-pagi hari Arafah, baru diantar ke Padang Arafah. Begitu seharusnya. Kita kan sekarang lanjut langsung saja ke Padang Arafah. Langsung ke Padang Arafah. Itu namanya haji tamattu. Dalam satu kali perjalanan langsung umroh, langsung haji. Seharusnya satu-satu. Haji saja, umroh saja. Atau didahulukan haji daripada umroh. Kita umroh duluan baru haji. Jadi sunsang deh. Yang betul itu sebenarnya seharusnya kita datang begitu langsung ke Padang Arafah. Kemudian kerjakan yang wajib-wajib. Setelah selesai baru kita umroh. Ini namanya haji ifrad. Tapi kan tidak mungkin kita lakukan begitu. Taluk deh ibu bapak melaksanakan ihram. Pakai ihram saya sebulan, taluk. Jangan sebulan, 2 hari saya tak taluk. Ibu-ibu yang datang ke Makkah begitu dalam keadaan haid umpamanya. Itu repot. Berihram terus sampai selesai dia haid kan. Ini orang yang melakukan hal seperti itu hendaklah sebagai gantinya dia menyembelih seekor hewan dam. Kan ibu bapak kalau pergi haji kan ada bayar dam tu kan. Kemudian faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Siapa yang tidak menemukan hewan untuk dijadikan dam atau tidak ada pitisnya untuk membeli, tidak berpitis, habis pitis, hendaklah dia berpuasa waktu haji itu 3 hari dan 7 hari kalau dia pulang nanti. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna. Jadi dijelaskan betul. Puasa di situ 3 hari, nanti setelah selesai haji pulang ke kampung halaman, puasa 7 hari lagi. 10 jumlahnya. Dulu kami waktu jadi mahasiswa di Mesir, dah ada pitih balik kambing. Ya kita pergi haji itu saja tujuannya untuk